Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin. Mada darsunal an al-Islam. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan ya. Kalian di rumah sehat-sehat ya nak, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ustati di pembelajaran Al-Islam yang keempat ya. Kita akan belajar tentang tajwid, yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Oke, silakan dipersiapkan alat tulisnya, dibuka BBD Al-Islam pembelajaran keempat. Kemudian simak penjelasan US sampai selesai. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dipersiapkan. Us akan menyampaikan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin ya. Yaitu di sini yang akan kita pelajari tentang bacaan idhar halqi, kemudian idgham bigunah dan idgham bila gunah. Jadi, nah, di dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ya, sebenarnya ada 5 ya, tapi yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu hanya 3 saja. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham. Idgham di sini ada 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, apa sih artinya idhar halqi? Idhar itu artinya jelas, sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Jadi bacaan idhar halqi itu dibaca jelas dari tenggorokan atau kerongkongan ya. Nah, hurufnya apa saja yang termasuk ke dalam idhar halqi? Hurufnya ada 6 ya. Yang pertama hamzah, ain, ghain, kha, ha, dan ha ya. Ada 6. Jadi apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yang 6 tadi, maka kita baca jelas bacaan tersebut. Tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh dibaca panjang ya, tapi harus jelas. Kemudian hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Idgham di sini ada 2, yaitu yang pertama idgham bigunah dan yang kedua idgham bila gunah. Kita akan belajar idgham bigunah dulu. Apa sih artinya idgham? Idgham artinya itu masuk ya, atau dimasukkan. Bigunah artinya mendengung. Nah, huruf idgham bigunah ada berapa? Ada 4 ya. Apa itu? Ya, nun, mim, waw. Nah, keempat huruf idgham bigunah ini jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, maka dibacanya harus dimasukkan dengan mendengung ya nak ya. Kemudian hukum bacaan idgham yang ketiga, idgham bila gunah ya, sama. Idgham itu artinya masuk atau dimasukkan. Bila la ya, bila gunah. Nah, dimasukkan bila gunah. Di situ ada la itu artinya kan tidak. Berarti dimasukkan tidak dengan mendengung. Kalau bigunah tadi dengan mendengung, kalau bila gunah dimasukkan ya, sama-sama dimasukkan cara membacanya tetapi tidak dengan mendengung ya. Apa saja ya, huruf yang termasuk ke dalam huruf idgham bila gunah? Yaitu hanya ada 2. Yang pertama lam, yang kedua ro ya. Jadi la ro. Kemudian di sini ada contohnya ya, contoh idhar halqi. Nah, adabun adim. Nah, yang Ustadzah garis bawahi itu penyebab dinamakannya bacaan idhar halqi. Ada apa di situ? Ada tanwin bertemu dengan ain. Kemudian al-anhar. Ada apa di situ? Ada nun mati bertemu dengan huruf H. Huruf H ini termasuk ke dalam huruf idhar halqi. Kemudian yang bawahnya ada contoh idgham bigunah
ya. Tadi huruf idgham bigunah ada 4 ya. Di sini salah satu contohnya ada mayyaqulu. Nah, mayyaqulu tulisan aslinya man yaqulu, ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi dibacanya bukan man yaqulu, tetapi harus dimasukkan ke huruf idgham mayyaqulu. Huruf nunnya seolah-olah hilang ya nak. Kemudian itu dibacanya harus mendengung mayyaqulu. Nah, kalau idgham bila gunah contohnya seperti apa? Hurufnya tadi kan ada 2, lam dan ro ya. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, contohnya min ladunka. Bacaan aslinya min ladunka. Di situ ada nun, nunnya mati bertemu dengan huruf lam. Lam ini termasuk ke dalam huruf idgham bila gunah ya. Jadi dimasukkan langsung ke huruf idgham bila gunah huruf lam tadi, huruf nunnya seolah-olah hilang. Jadi dibacanya min ladunka, tidak harus dengan mendengung ya, tetap dimasukkan tidak dengan mendengung. Oke, di sini Ustazah akan menambahkan suplemen tentang bacaan idhar halqi dan idgham bigunah juga idgham bila gunah ya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan ya, bahwa huruf idhar halqi itu huruf idhar halqi ada berapa? Yaitu ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama hamzah atau alif, ain, ghain, kha ya. Kemudian ha dan ha. Jadi ada 6 ya. Hamzah, ain, ghain, kha, ha dan ha. Nah, apabila ada nun mati dan tanwin ya, di sini nun mati atau tanwin. Nah, tanwin itu ada an, ada in yang kasrotain di bawah, dan ada domatain di atas ya. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi ini ya, mau bertemu dengan hamzah atau alif, ain, ghain, kha, ha atau ha, maka itu dibacanya termasuk bacaan idhar halqi, harus dibaca jelas dari kerongkongan ya. Nah, contohnya anhu ya. Contohnya anhu. Mana yang termasuk bacaan idhar halqi? Di sini. Di sini ada nun mati. Ini huruf nun, harokatnya mati ya nak ya. Harokatnya mati. Bertemu dengan huruf ha. Ha ini termasuk ha yang ada di sini, ha besar. Anhu. Dibacanya jelas. Tidak boleh dibaca anhu. Ya, itu tidak boleh. Tapi harus dibaca jelas langsung anhu. Nah, itu salah satu contoh dari idhar halqi. Kemudian contoh lain ya, yang dari tanwin. Sami'un, alim. Sami'un, alim. Mana yang termasuk bacaan idhar halqi? Di sini. Huruf ain harokatnya domah tanwin. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ain lagi. Nih, huruf ain lagi, dan huruf ain ini termasuk ke dalam huruf idhar halqi. Yang berharokat mati atau tanwin itu harus huruf apa? Kalau yang harokat mati ini harus hurufnya khusus huruf nun. Kalau yang harokat tanwin itu boleh huruf apa saja ya. Yang penting harokatnya tanwin, an, in, un, seperti ini ya. Ini huruf ain berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain yang kedua yang kita cari ya, yang
dalam huruf idhar halqi di sini, ya. Kalau untuk huruf yang digunakan fathatain, domatain, kasrotain itu boleh, ya. Huruf apa saja boleh, tidak ditentukan hurufnya. Bisa dipahami ya? Kalau yang ini ada nun mati bertemu dengan huruf H. Huruf H ini termasuk ke dalam huruf idhar halqi. Kalau contoh yang bawah, ini domah tanwin. Dilihat, ini penyebab yang di sini. Domah tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, ain ini termasuk ke dalam huruf idhar halqi. Maka dibacanya juga harus jelas. Sami'un alim. Tidak boleh dibaca sami'un alim. Itu tidak boleh. Ya, harus jelas sami'un alim. Kemudian contoh yang selanjutnya, idgham biguna. Idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Ya, nun, mim, waw, ya. Nah, pembahasan kita kan tentang nun mati dan tanwin, ya. Idgham bigunah ini kan dimasukkan dengan mendengung. Apabila ada nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah ini, bertemu ya atau nun atau mim atau waw, ya, maka dibacanya harus dimasukkan dengan cara mendengung. Contoh, man yaqulu, ya, man yaqulu. Di sini ada nun mati. Ini huruf nun, harokatnya mati, bertemu dengan huruf ya. Ya ini termasuk ke dalam huruf idgham bigunah, ya. Nah, maka dibacanya bukan lagi man yaqulu, tetapi harus kita baca may yaqulu. Dimasukkan dengan mendengung, ya. May yaqulu. Kemudian contoh lain, ya. Contoh lain, miwaroihim. Ada apa di sini? Ada nun mati bertemu dengan huruf waw, ya. Sama, bukan dibaca min waroihim, tetapi dibacanya miwaroihim, dimasukkan dengan mendengung. Biasanya kalau di dalam Al-Quran Indonesia itu lebih jelas, ya. Di dalam huruf idgham ini ada tanda tasdid. Nah, berarti ini menandakan kita harus memasukkan bacaan sebelumnya, langsung dimasukkan ke bacaan idgham tersebut. Bukan man yaqulu tapi may yaqulu. Bukan min waroihim tetapi miwaroihim. Oke, bisa dipahami, Nak? Dan yang terakhir, ya. Yang terakhir yaitu bacaan idgham bila guna. Idgham artinya apa tadi? Masuk. Bila guna, tidak dengan mendengung. Hurufnya ada berapa? Ada 2 saja, lam dan ro. Nah, bagaimana kita menerapkan di dalam bacaan Al-Quran? Nah, jika kita menemukan di dalam ayat Al-Quran ada nun mati atau tanwin, an, in, ul bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ro, maka dibacanya dimasukkan tidak dengan mendengung. Contoh, mir robbika. Ada apa di sini? Ini ada nun mati. Nah, bertemu dengan huruf ro. Ro
huruf idgham bila guna. Ya. Jadi dimasukkan tetap mir robika, bukan dibaca min robika. Tetap dimasukkan mir robika, tapi tidak mendengung. Tidak mir robika, tidak seperti itu. Tapi langsung mir robika. Oke, terima kasih. Bila masih ada yang belum dipahami atau masih bingung, bisa langsung menghubungi Ustiana ya. Jangan sungkan. Setelah ini silahkan dibuka LKPD-nya ya. Diikuti perintahnya. Di situ apa yang harus kalian kerjakan. Mungkin penjelasan dari US cukup sampai di sini. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih bingung, bisa langsung menghubungi US ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat ya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.